Oke ya, teman-teman, tadi udah di video yang part 2 saya udah jelaskan tentang kasusnya PT Adam R. Jadi jelas PT itu tidak bisa didirikan atau pemegang sahamnya hanya satu orang. Ya, bagaimana kalau seandainya tadi yang seperti ceritakan PT Adam R ya, dua pemegang sahamnya yang nggak mau sama sekali menjadi pemegang saham PT tersebut, ya udah tinggal satu orang. Nah, selanjutnya kalau masih mau tetap menjadi PT untuk badan usaha yang jenis usahanya tertentu, misalnya yang banyak menanggung resiko tanggung jawab besar kepada pihak lain atau masyarakat, itu nggak bisa, harus nyari investor baru atau calon pemegang saham baru, nggak ada jalan lain. Tapi kalau misalnya Anda nanti seandainya mempunyai badan usaha yang PT terus ditinggalkan oleh partner Anda dan Anda tidak dalam waktu 6 bulan lah yang diatur Undang-Undang 40 tahun 2007 itu tidak sanggup mencari pengganti, itu tetap bisa jalan usahanya, namun status hukumnya berubah menjadi badan usaha tidak berbadan hukum dengan segala resiko tanggung jawabnya yang semuanya berubah. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk badan usaha jenis-jenis tertentu yang memang oleh pemerintah atau Undang-Undang 40 tahun 2007 itu tidak boleh didirikan dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, ya mau nggak mau harus berhenti, harus istilahnya izin operasionalnya nggak bisa diperpanjang, tunggu sampai habis aja, dan nggak bisa jalan usaha tersebut. Itu ya. Yang diatur Undang-Undang 40 2007 adalah yang mempunyai jenis usaha yang resikonya mempunyai resiko tinggi atau tanggung jawab tinggi terhadap keselamatan atau keamanan masyarakat banyak. Airlines sudah pasti nggak bisa selain PT. Hotel bintang 3, 4, 5 itu juga ditetapkan tidak bisa selain PT, harus PT. Tapi kalau kamu punya homestay misalnya, atau punya hotel yang istilahnya budget hotel ya, berbintang 2 atau 1, itu nggak masalah seandainya ditinggalkan oleh partnernya, ya tetap jalan aja, tapi status hukumnya CV. Ingat, risikonya adalah tanggung jawab kepada diri sendiri atau pada si pengurusnya tersebut, ya. Maka kita balik lagi nih ke hukum perorangan, hukum keluarga, kemudian ke kebendaan ya, kekayaan. Kalau kita kerjasama dengan pribadi bukan badan usaha, itu harus dilihat dulu karakteristik pribadi orangnya, identitasnya benar apa tidak, kemudian rekornya bagaimana. Karena ingat, perorangan itu gampang banget mengalami perubahan dari emosi, sikap, sifat, karakter, perilaku, dan seterusnya. Makanya kenapa beberapa perusahaan besar mensyaratkan untuk ikut tender sebagai supplier mereka itu harus berbentuk PT. Tadi karena tanggung jawabnya sebagai subjek hukum adalah ke badan usaha tersebut dan dia punya harta kekayaan yang terpisah, tidak harus nguber-nguber, istilahnya nguber-nguber si personal. Karena personal itu resikonya, KTP-nya di domisili Jakarta Barat, bisa saja dia tidak ngurus perpindahan KTP-nya, tapi dia tinggalnya di tempat lain yang tanpa pemberitahuan. Nah kan bisa aja etika dalam bisnisnya tuh nggak baik, tuh bisa dalam perorangan. Tapi kalau badan usaha nggak bisa, karena badan usaha PT itu terdaftar, semuanya ada listnya, rekornya. Kalau dia pindah pun, kalaupun dia nggak memberitahukan pendaftaran ulang, ya sewaktu-waktu SIUP-nya bisa dicabut. Ya, misalnya dicabut dalam hal dia udah habis SIUP-nya terus mau perpanjang nggak bisa. Nah, itu susah sendiri gitu loh. Ya. Oke, kenapa negara tetangga kita Singapura tidak sama sekali memberikan kesempatan kepada warganya untuk mendirikan badan usaha tidak berbadan hukum? Karena sebenarnya nggak mau repot. Gitu ya. Sampai di sana membuka toko aja, istilah merchandise atau toko rokok deh yang di pinggir jalan yang pakai gerobak, itu semuanya harus tercatat sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Istilahnya mereka tuh LTD ya, limited, bukan PT gitu ya. Oke, seperti itu contohnya.
Ya, ini ya limited liability. Tadi ciri-cirinya dari perseroan terbatas, tanggung jawab pemegang sahamnya hanya sebesar saham yang di store-nya. Oke, ada pertanyaan, apakah mungkin pemegang saham bertanggung jawab dengan melibatkan harta pribadinya, padahal kan tadi sudah terpisah dari awal harta kekayaannya. Apakah pemegang saham akan selalu mempunyai tanggung jawab terbatas? Nah, ini jawabannya tidak juga. Jadi tadi saya udah kasih tahu contoh kalau misalnya ada hutang di PT tersebut kepada orang lain yang dibayarkan pertama, level pertama adalah harta kekayaan si badan usaha. Itu beres, semuanya terbayarkan, clear. Kasusnya tertutup. Kalau tidak bisa dibayar dengan harta kekayaan si badan usaha tadi yang dari awalnya modal dasar tuh, yang modal awal di store 50 juta minimum itu nggak cukup, maka akan dicari ke mana? Ke tanggung jawab si pemegang saham yang terbatas ini, hanya sebesar saham yang disetornya. Oke, udah yang punya 20% nyetor kerugiannya kali 20%, yang punya 50% kerugiannya dikali 50%, berapa tuh rupiahnya dan sebagainya. Masih nggak cukup juga. Nggak cukup juga, maka sebenarnya si partnernya yang menuntut ganti rugi itu kalau bisa mengumpulkan istilah 2 atau 3 partner yang mempunyai klaim yang sama, itu bisa mengajukan ke pengadilan untuk mempilotkan si perusahaan tersebut. Tapi saya ngasih saran kalau mengajukan pilot itu rugi sebenarnya, karena nanti aset-asetnya si perusahaan itu diambil alih dulu sama negara yang ada yang ngurusin gitu ya, badan lembaga yang menguruskan itu nanti akan dilelang. Takutnya yang mengajukan tersebut tidak dapat ganti karena dia balik lagi nih masalah hipotek dan gadai. Ingat nggak kalau pegang hipotek istilahnya tanggung jawab yang modalnya yang lebih besar atau misalnya investasinya lebih besar, dia akan lebih dahulu digantikan. Nah kan kita nggak tahu yang ngajuin itu investasi yang ditanamkan lebih besar nggak dari orang yang partner yang dari perusahaan tersebut yang lain. Nah itu hati-hati ya. Oke, cara ke berikutnya adalah apabila saham yang di store yang nggak bisa juga menutup kerugian, maka pengadilan akan mengincar harta pribadi dari masing-masing si pendirinya atau pengurusnya atau pemegang sahamnya. Itu ya, jadi limited liability-nya tidak 100% terbatas ya. Kalau ada kasus-kasus tadi tertentu, maka akan lari jatuh ke harta pribadi si pemegang saham. Oleh karena itu, gini, kalau punya PT nanti nyetor modal dasar 50 juta, Undang-Undang 40 tahun 2007 itu mensyaratkan 50 juta itu tidak boleh diotak-atik, tidak boleh diambil menjadi modal kerja. Itu harus ditabung, harus masuk ke rekening yang tidak boleh diambil-ambil, malah harus ditambah dari pembagian keuntungan dari usaha perusahaan tersebut yang diatur di ADRT tadi. Gitu ya. Jadi memang undang-undang udah mengatur baik banget gitu loh. 50 juta aja udah ringan banget untuk ukuran perusahaan yang perseroan terbatas gitu ya, yang mungkin tanggung jawabnya besar gitu ya, relatif besar gitu. Untuk 50 juta udah minim banget sebenarnya. Nah terus kalau misalnya kayak travel modal dasarnya ditentukan beda ya dengan usaha-usaha umum gitu ya. Dia harus 300 juta minimum dan harus punya pemegang sahamnya kalau nggak salah nilainya 300 juta atau 3M lah gitu ya, saya lupa, 300 juta kalau nggak salah. 300 juta itu tidak boleh dijadikan modal kerja, harus ditabung terus. Nah kenapa? Karena travel itu kan travel agent ya, travel agent itu mempunyai tanggung jawab membuat paket tour. Paket tour itu melibatkan konsumen kan, keselamatan, keamanan konsumen ada di situ. Ya kalau perjalanan tour segala macam ada masalah, nanti ganti ruginya dari mana? Kalau dia ngambil uang 300 juta itu untuk modal kerja dan nggak disiplin untuk mengembalikan lagi uang tersebut. Kosong, bisa aja kosong tabungannya. Siapa yang mau ngecek rekening pribadi orang? Nggak bisa kan? Kecuali masuk ke pengadilan dulu, prosesnya
nggak begitu mudah gitu, maksudnya nggak begitu cepat gitu kan. Oke, jadi susah ganti ruginya. Makanya ada beberapa usaha-usaha seperti yang modal besar itu ya syaratnya nggak harus 50 juta, harus langsung di siupnya sedang dan besar gitu ya. Kayak itu contoh aja. Jadi ya itu balik lagi disiplin dan tanggung jawab para pemegang saham. Kalau mempunyai PT itu harus moralnya udah beretika gitu ya, tidak bisa sembarangan ya udah ADRT-nya aktenya udah jadi, siupnya udah jadi, jalan usahanya. Terus mau buat gaji pegawai ambil dulu dari modal dasar yang 50 juta minimum itu. Nggak bisa, harusnya begitu, harus punya modal yang lain. Kalaupun terpaksa, misalnya lagi krisis atau apa, nanti ada keuntungan harus diganti, tapi itu riskan banget. Ya kalau misalnya nggak bisa ganti, terus ada masalah di perusahaannya, orang nuntut, gantinya pakai apa? Ya itu makanya kenapa Undang-Undang 40 tahun 2007 mengatur level bertingkat dari limited liability ini sebenarnya untuk melindungi partnernya atau untuk melindungi masyarakat. Oke ya, paham ya? Itulah kalau Anda tidak sanggup menanggung risiko yang dikatakan relatif mungkin sebagian orang berat, ya jangan bikin PT. Tapi resikonya tidak bisa berkembang karena tidak bisa ikut tender, tidak bisa menjadi supplier, pemasok, ya hanya jualan sendiri aja yang tergantung dari konsumen. Gitu ya, tidak bisa berkembang lagi menjadi PT yang terbuka atau go public, itu jauh dari impian gitu ya kalau nggak mau menantang usahanya untuk masa depannya lebih bagus lagi ya. Itu satu-satunya harus ke PT. Ya kalau CV ya nggak akan berkembang gitu-gitu aja. Jadi itu pilihan ya. It's a choice ya. Oke, ini saya mau membicarakan tentang merger atau strategi ya. Strategi dari beberapa dari segi hukum yang bisa mengakibatkan ada resiko-resiko tertentu untuk karyawan maupun untuk partnernya maupun untuk si perusahaan itu sendiri. Tapi saya mau buat di video khusus ya, sendiri ya. Sampai jumpa lagi.